Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Anriana, mahasiswi akuntansi Universitas Diponegoro dengan NIM 120 301 211 225. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian level tata kelola ada kopi kenangan mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas A yang diampu oleh Ibu Beta Noranita. Nah, sebelumnya pada video ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kasus kopi kenangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penentuan desain faktor pada kopi kenangan. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai domain dan mengapa sih domain itu dipilih atau alasan domain itu dipilih. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai penilaian level dan rekomendasi apa yang harus diberikan kepada domain tersebut. Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini merupakan sebuah kedai kopi lokal di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2017. Nah, produknya ini beragam dan produk unggulannya ini adalah berbagai macam pilihan menu kopi. Dalam mengembangkan usahanya, Kopi Kenangan ini memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya dan memastikan bahwa setiap operasional berjalan lebih efisien. Komitmen Kopi Kenangan di masa mendatang ini adalah menjadi bagian dari Kenangan Brands atau menjadi perusahaan new retail F&B yang berkelanjutan di Indonesia tanpa mengesampingkan kinerja dan performa perusahaan. Komitmen ini berkelanjutan mulai sejak tahun 2021 dan akan terus dilakukan dengan mengajak setiap pelanggannya bersama-sama untuk menjadi agen perubahan demi kehidupan sosial dan lingkungan yang lebih baik. Agar teknologi informasi dapat digunakan secara optimal, Kopi Kenangan ini memerlukan kerangka tata kelola TI yang terstruktur dengan baik untuk mendukung keselarasan antara setiap keputusan serta penerapan teknologi dengan tujuan utama bisnis perusahaannya. Selain itu, tata kelola TI juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang telah ditingkatkan melalui teknologi informasi sehingga dapat mencapai kinerja operasional yang optimal dan memaksimalkan kontribusi teknologi dalam pencapaian target bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, kelompok kami melakukan penentuan desain faktor kepada Kopi Kenangan. Penentuan desain faktor. Nah, penentuan desain faktor ini dilakukan bersama dua rekan kelompok saya, yaitu Tiara Ayu Hanifah dan Yani Mariza. Nah, kelompok kami ini melakukan analisis desain faktor kepada Kopi Kenangan, di mana terdapat beberapa langkah. Yang pertama, kami mengirimkan perjanjian untuk mengadakan wawancara dengan staf TI Kopi Kenangan melalui WhatsApp Customer Service Kopi Kenangan itu sendiri. Yang kedua, kita mengadakan wawancara itu pada tanggal 8 November 2024, tepatnya pada hari Jumat. Nah, kami melakukan wawancara untuk memintai beberapa keterangan terkait desain faktor. Nah, wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan Toolkit COVID 2019. Lalu selanjutnya, kami mengadakan kerja kelompok untuk mengisi Toolkit COVID 2019 tersebut dan mengisi laporan yang telah ditugaskan. Lalu yang keempat, kami melakukan wawancara kedua untuk memastikan keterangan informasi tambahan dan informasi yang kurang lengkap terkait dengan desain faktor COVID 2019 pada Jumat 15 November 2024. Lalu yang terakhir, kami akhirnya melakukan kerja kelompok untuk merevisi beberapa poin yang kurang ataupun salah serta menambahkan beberapa poin yang penting. Nah, dari kesimpulan COVID 2019 itu, kami mendapatkan 5 domain utama yang menjadi perhatian di Kopi Kenangan. Nah, domain tersebut terdiri dari EDM 03, APO 13, MEA 04, DSS 05, dan APO 12. Nah, selanjutnya adalah penentuan domain. Nah, penentuan domain ini didasarkan atas pemilihan domain tertinggi, yaitu ada EDM 03, APO 13, MEA 04, APO 12, dan DSS 05. Nah, jadi ini itu didasarkan pada kebutuhan strategis Cafe Kopi Kenangan untuk memastikan manajemen risiko dan keamanan TI yang optimal, mematuhi regulasi, serta mendukung operasional yang andal. Nah, EDM 03 ini berfokus pada optimalisasi risiko, APO 13 menjaga keamanan informasi dan data pelanggan, MEA 04 memastikan kepatuhan melalui audit berkala,
APO 12 mengelola resiko strategis dan operasional secara menyeluruh, sedangkan DSS 05 menangani layanan keamanan TI secara proaktif untuk melindungi infrastruktur dari ancaman. Kombinasi ini mendukung kelangsungan operasional, kepercayaan pelanggan, dan pencapaian tujuan bisnis. Lalu dari kelima domain tersebut, kami mengambil 2 domain untuk dilakukan penilaian, yaitu ada domain APO 12 dan DSS 05. Penilaian tersebut terdiri dari 12 praktis yang diajukan dalam 46 pertanyaan. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil 2 praktis dari 2 domain yang sudah ditetapkan, yaitu APO 12 dan DSS 05. Nah, yang pertama yaitu pada domain APO 1206 yaitu respon turis, di mana APO 1206 ini menjelaskan atau menanggapi secara tepat waktu terhadap peristiwa resiko yang terwujud dengan langkah-langkah efektif untuk membatasi besarnya kerugian. Nah, capability level yang ditentukan oleh kami dan klien yang sudah tadi saya jelaskan juga, yaitu capability level 3. Nah, jadi terdapat 2 pertanyaan yang kami ajukan pada APO 1206 ini, yaitu pertanyaannya ada di sini. Nah, kesimpulannya itu adalah perusahaan telah mencapai kapasitas penilaian pada level 3 dengan tingkat pencapaian 100% atau fully achieved. Nah, mereka ini telah menyiapkan, memelihara, dan menguji rencana untuk menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan bisnis. Nah, rencana ini mencakup jalur eskalasi yang jelas di seluruh organisasi, memastikan respon yang cepat dan terkoordinasi ketika insiden terjadi. Proses ini telah diuji secara berkala untuk memastikan efektivitasnya sesuai dengan standar capability level 3. APO 1206, perusahaan telah mencapai fully achieved atau telah terpenuhi capability level 3-nya dengan status 100%. Oleh karena itu, kelompok kami dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan atau kopi kenangan untuk meningkatkan capability level ke level 4 pada APO 1206. Nah, selain itu, meskipun respon insiden sudah berjalan baik, rekomendasi untuk perusahaan adalah terus memperbarui dan menguji rencana tersebut untuk mengikuti perubahan lingkungan bisnis atau regulasi atau ancaman yang muncul. Lalu ada pelatihan staf di semua level juga penting untuk memastikan respon yang efektif. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi terbaru untuk mempercepat eskalasi atau respon insiden serta meningkatkan komunikasi antara departemen dan pemangku kepentingan eksternal untuk koordinasi yang lebih efisien. Selanjutnya, penilaian domain kedua yaitu DSS 0503 mengenai Manage Endpoint Security. Nah, jadi domain ini itu memastikan bahwa endpoint seperti laptop, komputer, server, desktop, atau perangkat lunak lainnya itu diamankan pada tingkat yang sama atau lebih besar dari persyaratan keamanan yang ditetapkan untuk informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim. Nah, pada DSS 0503 ini kami mengajukan 9 pertanyaan kepada perusahaan seperti yang ada di sini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini didasarkan atas kapasitas penilaian pada level 2. Nah, sehingga menghasilkan tingkat 100% atau fully achieved, di mana berarti bahwa kopi kenangan ini telah memenuhi capability level 2 untuk DSS 0503. Ini dikarenakan proses keamanan endpoint sudah direncanakan, terdokumentasi, dan dikelola secara konsisten meskipun belum terstandarisasi sepenuhnya. Oleh karena itu, kelompok kami dapat memberikan rekomendasi untuk melanjutkan langkah selanjutnya ke capability level 3 dengan memastikan semua aktivitas keamanan endpoint ini diformulasi dalam kebijakan yang standar dan relevan. Selain itu, organisasi perlu meningkatkan pendekatan dari reaktif menjadi proaktif, misalnya melalui penggunaan solusi endpoint detection and response atau EDR, dan integrasi dengan sistem keamanan lainnya seperti SIEM. Selain itu, pelatihan karyawan dan tim operasional perlu ditingkatkan untuk mengatasi ancaman terbaru disertai audit dan pemantauan berkelanjutan. Dengan langkah ini, proses keamanan endpoint ini menjadi lebih efektif, efisien, dan konsisten serta mampu merespon ancaman dengan cepat. Sekian penjelasan mengenai penilaian level tata kelola pada kopi kenangan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.